Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini. Saya dari kelas 12 MIA 1. Saya akan menjelaskan tugas sejarah yakni tentang pemberontakan PRRI. Nah, ini merupakan tokoh utama atau dalang dari atau otak dari pemberontakan PRRI ini. Nah, PRRI. PRRI itu apa sih? PRRI itu merupakan sebuah singkatan. Nah, singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Tentunya pemberontakan ini terjadi pasti ada latar belakangnya kan? Nah, latar belakang dari pemberontakan ini adalah yang pertama ini kekecewaan para perwira di daerah atas. Yaitu mereka kecewa karena pemerintah itu fokuskan pembangunan di Pulau Jawa, makanya mereka kecewa kenapa di daerah-daerah atas seperti Sumatera itu tidak dilakukan pembangunan seperti di daerah Jawa gitu. Terus yang kedua itu hampir sama kebijakan pemerintah pusat seperti tadi, pemerintah pusat hanya memfokuskan pembangunan di daerah Jawa, sedangkan di daerah-daerah Sumatera, Sulawesi itu mereka kurang difokuskan. Jadi fokuskannya hanya di Pulau Jawa. Jadi mereka merasa tidak adil gitu. Nah, eh, pemberontakan PRRI ini juga terjadi di Sumatera. Dan yang ketiga itu karena sentralisasi kedekatan dengan pemerintah pusat PKI serta ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Ini juga merupakan salah satu latar belakang kenapa mereka melakukan pemberontakan ini. Karena pada saat itu politik di Indonesia itu hanya terfokuskan ada tim oposisi dan tim kontra gitu. Yang keempat ini adalah kondisi kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan. Ini juga merupakan salah satu kayak yang pertama tadi kekecewaan. Jadi para perwira ini kecewa karena kesejahteraan prajurit ini memprihatinkan, tidak terpenuhi dengan cukup. Lalu tujuan pemberontakan ini. Apa sih tujuan dari pemberontakan ini? Tujuan dari pemberontakan PRRI ini adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Sebab pada saat itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa. Nah, jadi tuh ini kayak tujuannya itu mendorong pemerintah karena tuh kan saat itu pemerintah hanya fokuskan di Pulau Jawa aja kan pembangunannya. Makanya mereka tuh ingin pemerintah memperhatikan semuanya jadi secara menyeluruh gitu, nggak hanya di Pulau Jawa. Awalnya ini PRRI ini hanya memberikan usulan atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Emang benar sih PRRI ini memberikan usulan, namun cara mereka mengoreksinya itu salah sehingga pemerintah ini menganggap bahwa tuntutannya itu bersifat memberontak karena PRRI ini tuh menuntut pemerintah dengan secara paksa, tidak dengan baik-baik gitu kan. Jadinya pemerintah menganggap ini tuh sebagai pemberontakan. Jalannya pemberontakan ini, gerakan ini tuh dideklarasikan atau dicetuskan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussain di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Yang seperti tadi, Ahmad Hussain merupakan dalangnya. Terus pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera. Sedangkan pada pemberontakan ini, sebagian perwira tentara di Sumatera dan Sulawesi membentuk dewan-dewan revolusi dan merebut kekuasaan dari pemerintah pusat. Dewan-dewan ini adalah mereka kan membentuk dewan. Ada Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Maguni di Manado. Pemberontakan ini tuh dilandasi oleh kekecewaan para politis dan perwira di daerah atas. Kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pemerintahan pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibanding pulau luar. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat dianggap terlalu sentralis dan tidak memperhatikan kepentingan daerah.
Nah, itu jadi kayak dia tuh merasa, kenapa sih di pembangunannya hanya di Pulau Jawa, sedangkan di pulau-pulau atas seperti Sumatera, Sulawesi tidak terlalu diperhatikan. Lalu upaya penumpasannya, yaitu pertama itu dengan diplomatis. Namun usahanya itu tidak berakhir karena cenderung kontroversif dengan keadaannya. Lalu yang kedua itu dengan langkah senjata. Yang pertama ini pemerintah Indonesia ini melakukan operasi-operasi militer. Yang pertama itu operasi tegas dilaksanakan pada 12 Maret 1958 di Sumatera Timur. Yang kedua 16 April 1958 yaitu dengan pengiriman pasukan dalam operasi 17 Agustus di bawah Kolonel Ahmad Yani yang dibantu oleh seorang perwira Angkatan Darat Amerika Serikat, Benson. Tanggal 17 April pasukan Yani telah menguasai Padang sepenuhnya. Yang ketiga ini operasi Sabta Marga di bawah Brigadir Jenderal Jati Kusuma dengan sasaran Sumatera Timur dan Sumatera Utara. Yang keempat operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Ibnu Sutowo dengan daerah sasaran Sumatera Selatan. Nah, akhir dari penumpasan ini, pemberontakan di Sumatera dapat mudah ditumpas oleh pemerintah. Dengan operasi-operasi militer tadi, mereka tidak melakukan perlawanan yang berarti. Karena pasukan mereka itu banyak yang melarikan diri, bersembunyi, dan bahkan menyerah. Para tentara kebanyakan dari para pelajar dan mahasiswa yang belum berpengalaman dalam perang. Makanya mereka tidak melakukan perlawanan yang berarti. Karena mereka banyak yang belum berpengalaman. Tawaran Soekarno dan Nasution tentang pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diterima oleh mereka. Akhirnya pemberontakan ini selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.